Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Jafarudin. Ada di channel Angkat Kopi Ngobrol. Untuk brother dan sister di kota Cirebon dan sekitarnya, atau untuk brother yang ada di Jakarta, di Jogja, di Solo, bisa jalan-jalan ke Cirebon. Nah, kalau ada di Cirebon, jangan lupa mampir di sebuah kafe yang cukup unik. Ini namanya Cafe Sarayu atau biasa disebut Sarayu Cafe. Nah, sore hari ini kita coba kopi V60 ala Sarayu Cafe. Jadi Sarayu Cafe ini ada di kota Cirebon, tepatnya di Jalan Diponegoro, ya, dekat pom bensin, pokoknya Jalan Ponegoro, dekat lingkaran kerucuk itu ada, nggak jauh lah, paling ya 20 meteran berarti. Dan tidak hanya menu kopi, ternyata di sini ada beberapa pelanggan juga, ternyata tidak semuanya ngopi. Ini dulu terkenalnya bukan Cafe Sarayu, tetapi orang Cirebon itu datang ke sini ternyata ada menu yang menjadi favorit. Ini namanya tongseng Mbak Yuni. Kalau orang Cirebon sudah hafal tuh tongseng Mbak Yuni. Ada di Ponegoro dulu, di mana alamatnya, tapi pas ada di Ponegoro ini begitu laris. Jadi ada tongseng, ada juga azwa seafood. Wow, jadi ada tongseng, ada seafood. Kalau azwa seafood ini punya Ibu Fitria Pamungkaswati. Ya, Ibu Fitria nih buka seafood di sini, namanya azwa seafood. Wah, laris juga tuh, banyak penggemarnya. Ya, baik tongseng ataupun seafoodnya juga di sini begitu digilai oleh masyarakat Cirebon atau juga masyarakat luar kota Cirebon yang mampir ke kota Cirebon. Pasti mampir ke tongseng Mbak Yuni atau ke seafood azwa. Biasanya kalau orang-orang Cirebon ini banyak ya, pejabat-pejabat juga pada mampir ke sini. Ya maklum lah, ini relasinya banyak juga orang-orang besar, Brad. Jadi cukup terkenal. Kalau penggila tongseng Mbak Yuni ini ada teman saya tuh, namanya Mas Imam Yahya. Terus ada lagi Dodi Arianto. Oh, Dokter Dodi Arianto. Itu kalau kesini pasti dia cari tongseng, nggak tahu tongseng sapi, nggak tahu tongseng kambing. Kalau di seafoodnya ada lagi tuh, itu Mas Cicip Awaludin. Wah, dia penggemar seafood azwa. Terus sama temen-temennya, biasanya rombongan. Ya, ada Mas Gujel. Wah, pokoknya semuanya lah. Banyak nih. Tapi dari beberapa orang juga ada penggemar kopi, Brad. Saya sering ngajak dengan teman-teman untuk ngopi. Utamanya ini kayaknya baru nih, karena bulan-bulan lalu belum ada. Tapi ternyata begitu kita mampir di tongseng Mbak Yuni, ada kopinya yang enak. Tadi saya pesen kopi, namanya apa ya tadi tuh? Sugar Daddy. Wah, ini V60. Kopinya Sugar Daddy. Nggak tahu, Brad. Sugar Daddy itu apa kan enggak? Jadi tapi ini begitu terasa banget kopinya. Dan saya yakin nih, untuk brother Cirebon belum tahu nih ada Sarayu Cafe. Ini karena memang ini apa ya? Saya tahunya ini di Jogja, Brad. Di Jogja tuh ada Sarayu Cafe, tapi kok di Cirebon ada ya? Nanti kita coba tanya ke pemiliknya atau barangkali kita ngobrol-ngobrol nanti dengan baristanya. Karena dari menu yang tadi saya ditawarkan itu ada macam-macam ya, selain V60 banyak menu-menu andalan yang sepertinya patut dicoba oleh brother se-Cirebon, se-Indonesia. Oke, barangkali ada sedunia juga boleh. Ini yang jelas V60 ini banyak digemari oleh kaula muda, ya utamanya untuk penggemar-penggemar kopi. Kopinya macam-macam.
ada Kintamani, ada Sidak Kalang. Tapi ini saya tadi ditawarin banyak banget, tapi saya pakainya Sugar Daddy. Nah, ini nanti kita coba lagi nih. Tapi kayaknya rasanya apa ya? Nikmat beneran. Hot, kemudian diminum seger. Pokoknya. Jadi ini sore pun asik. Ini sayang ini cuacanya hujan. Jadi kalau tidak hujan biasanya juga penggemar kopi ini karena baristanya nih sudah cukup terkenal, Bro. Sering masuk TV baristanya. Jadi banyak teman-temannya yang diajak ke sini, kemudian banyak penggemarnya, dia punya pelanggan sendiri. Nanti brother-brother yang belum tahu nih bagaimana situasi atau suasana di Sarayu Cafe, bisa ini bukanya bisa dari sore sampai malam hari. Dan kalau malam hari kayaknya lebih asik tuh, suasananya mendukung. Tapi karena malam saya harus jalan-jalan lagi ke kafe-kafe lain. Nah, kita datangin dulu Sarayu Cafe. Oke, brother, nanti kita ngobrol-ngobrol. Saya pengennya ngobrol dengan baristanya aja. Tadi tawarin kopinya tuh banyak, jenisnya banyak. Nanti kita coba temui barista Sarayu Cafe. Oke, brother. Oke, Bro, saya sudah ketemu dengan baristanya Sarayu Cafe. Ya, ini ada Mas Fauzi. Mas Fauzi, selamat sore, Mas Fauzi. Aduh, saya seneng nih, Mas Fauzi. Ya maklum, dadakan saya bikin ini. Gak apa-apa. Saya tuh biasa kesini, Mas Fauzi. Jadi saya kaget juga ada Sarayu Cafe karena bulan lalu saya kesini karena tahunya di sini tempat tuh masyarakat Kota Cirebon. Iya. Taunya ini adalah Tongseng Bayuni. Betul. Ternyata memang ada informasi bahwa dulu teman-teman juga nanti kapan-kapan karena usulan juga memang harus ada kafe. Karena masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya atau mungkin secara umum masyarakat Indonesia itu seneng banget ngopi. Betul. Jadi kalau santai ngobrol di sini kan banyak ya. Pejabat-pejabat juga, artinya pejabat daerah, kemudian memang orang-orang penting di Kota Cirebon ini sering mampir ke sini. Betul. Dan kadang sering nanya juga. Ini kalau ada kopinya sih asik nih. Ya. Kalau ada asik. Pas alhamdulillah nih, saya kemarin wih ada kopi nih kawan-kawan. Akhirnya saya kelakon nih. Mas Oji, saya tadi dikasih kopi apa ya? Ini tadi tuh. Tadi saya kasih Sugar Daddy. Nah, iya nih, saya pengen tahu juga nih, ini nih, saya baru dengar nih Sugar Daddy, kemudian saya baru dengar Sarayu Cafe. Boleh cerita, Mas Oji? Kalau tadi saya dengar pas mau gini, kata ini dikasih kepercayaan sama ownernya, sekaligus baristanya gitu. Cerita sedikit lah tentang Sarayu Cafe ini, Mas Oji. Jadi emang Sarayu Cafe ini awalnya berdiri di Jogja. Oh, Jogja ya? Di Jogja, betul. Di Jogja dulu. Di Jogja dulu. Baru Cirebon masuknya cabang Wah, pertama. Keren banget. Sarayu di Jogja baru berdiri 5 bulan, Pak. Baru 5 bulan akhirnya buka cabang di sini. Cuma kalau yang di Jogja emang coffee shopnya lebih banyak sih, lebih bervarian rasanya. Kalau ke Jogja, udah saya sering ke Jogja, asik lah di sana, angkringan segala macam, memang booming lah untuk ngopi-ngopi gitu. Tapi tidak kalah juga, Mas Fauzi, bahwa memang bersaing di Kota Cirebon pun. Betul. Ini ada 200 lebih nih baristanya. Betul banget. Dan Mas Fauzi berapa lama ini di Sarayu kemudian jadi barista? Ceritanya bisa nyampe di Cirebon lah. Kalian cerita semua dong. Jadi pertama kali masuk ke dunia kopi itu waktu saya kuliah. Jadi waktu saya kuliah itu di Depok. Oh, di Depok. Ya.
Saya emang basic emang lebih suka kopi kan daripada teh. Jadi iseng-iseng di Depok itu sama di Jakarta keliling cari tempat kopi yang asik di mana sih, yang enak di mana sih. Jadi nggak cuma sekedar tempatnya asik, tapi kopinya enak gitu loh dari gitu. Dan kebetulan beberapa teman saya yang di kampus itu punya kedai kopi. Akhirnya saya mikir, masa sih saya cuma nyobain kopi doang tapi nggak bikin. Akhirnya saya mulai tertarik untuk jadi barista. Kalau saya biar aja Mas Moji aja, saya nyobain aja lah. Oh, jadi dari belajarnya dari kayak begitu ya? Iya, jadi awalnya belajarnya malah ke teman dulu, teman yang punya kedai. Coba dong, gue mau belajar dong. Kayaknya asik jadi barista gitu kan. Kayaknya asik ngeracik kopi nggak cuma nikmatnya aja kan. Mulai belajar di dunia kopi, bikin kopi, ngebrewing sendiri. Terus Brewing tuh gimana tuh? Ngebrewing jadi dari mulai masih jadi biji kita giling sampai jadi minuman ini. Iya, saya tahunya kan ada bahasa di barista ada roaster, ya brewing enggak lah. Pokoknya saya sih penikmat kopi jadi ya. Iya, tapi ternyata menarik juga itu ya dari mulai proses kayak begitu, kemudian dari proses belajar, dari menyenangi, dari ngopi, kemudian pengen tahu caranya. Memang kalau mahasiswa sok ngulik-ngulik kayak begitu betul. Rasa penasaran masih tinggi. Iya, penasaran tinggi berat. Susah berat, jatuh berat kalau mahasiswa tuh. Udah dikasih kopi enak, pengen bikin sendiri. Jadi terus dari itu belajar langsung ke Jogja apa? Belajar akhirnya beberapa kali sempat main ke Jogja juga. Temen juga punya kedai kopi di Jogja, akhirnya belajar di Jogja karena teman tuh banyak yang bilang coba ke Jogja kan varian kopinya lebih banyak nih. Akhirnya coba ke Jogja, mulai dari nyoba kopi jos, kopi-kopi tradisional gitu. Iya, yang terkenal tuh kan Jogja kan kopi jos lah. Udah kalau ke sana kalau nggak ke kopi jos wah rugi kan kayak gitu. Jogja namanya. Belum ke Jogja. Tapi yang jelek udah lewat Malioboro gitu. Betul. Harus kayak begitu. Dan saya senang tuh ada ternyata ini cabang Jogja gitu kan. Iya. Bisa di Jogja kemudian kayak begitu untuk apa Sarayu juga di sana juga namanya Sarayu ya? Sana juga namanya Sarayu. Cuma di sana namanya Sarayu Coffee and Eatery. Jadi sana nggak cuma kopi doang tapi ada beberapa menu varian makannya. Kalau di sini kan Sarayu Coffee and Friend emang kita menunya untuk kopi hitam doang sama beberapa snack ringan gitu. Tadi jenis kopinya tadi tuh ada selain V60 tadi tuh ada apa lagi tuh? Ada gambarnya macam-macam saya juga nggak ngerti tuh. Ada kopi aja. Ini kan buat brother dan sister barangkali. Ya. Apa buat cewek juga kan ada suka ngopi. Benar. Nah, jadi apa nih yang disiapkan untuk selain untuk para penikmat kopi untuk brother nih, untuk sister juga barangkali punya alternatif. Jadi apa aja menu atau menu kopi yang ada di Sarayu? Ya, Mas Wajib. Di Sarayu ini kita punya beberapa macam olahan kopi. Yang pertama ada espresso sama americano. Itu mungkin udah umum ya. Umum ya, asik lah. Saya juga suka tuh americano. Cuma yang bedanya di Sarayu adalah kita espresso sama americano-nya nggak pakai mesin, tapi pakai espresso. Jadi alat press jadi manual. Kita bener-bener manual semua. Jadi menggiling itu manual untuk ngepres itunya. Gilingnya kita punya grinder sendiri. Setelah digiling, kita pakai espresso itu alatnya manual untuk nyiptain sari kopinya. Jadi nggak pakai mesin. Belum ada berat kayaknya. Ini kayak baru nih kalau saya beberapa kafe kan artinya ya umum ya. Rata-rata umum. Tetapi tadi saya juga memang bagaimana kemudian ini kan menjadi pilihan masyarakat ya. Betul. Dan ini menjadi pilihan yang unik kan. Jadi memang ngepresnya juga pakai manual. Bener, pakai tenaga. Jadi ada espresso, americano, kemudian ada light presso, like americano. Light presso, like americano apa tuh? Kurang lebih sama kayak espresso dan americano. Cuma ini bodinya lebih light karena kita prosesnya pakai mocha pot. Jadi kalau mocha pot itu dia dipanasinya bukan dari suhu normal tapi dari suhu ruangan. Bukan dari suhu yang udah panas dari Brewista kita pakai Brewista, tapi kita pakai suhu ruangan. Kemudian kita panasin pakai kompor. Jadi airnya itu bakal naik terus melewati cup kopinya. Ntar airnya bakal keluar dari atasnya. Wih, itu berat. Nah, tapi kan bisa-bisa saja kan kalau misalkan brother atau sister kemudian pengen pesen kopi kemudian sambil melihat itu kan boleh. Boleh banget. Oh, berat. Waduh, asik banget berat ternyata di Sarayu Cafe ini. Ya bisa baristanya baik kan, ganteng baik untuk sister si sister itu harusnya pada kesini. Dan saya tadi juga dari tadi untuk sister kemudian ada untuk brother juga pastilah dengan menu yang itu, kemudian ada varian-varian lain, ada menu-menu yang memang unik ya yang memang menjadi apa ya khas tersendiri dari Sarayu Cafe. Tadi saya biji kopi tadi itu ada di
ada pisang goreng madu, ada pisang goreng madu, sugar daddy. sugar daddy. Saya tadi coba sugar daddy ya. Betul. Dan habis ini kita coba pisang apa? Pisang goreng madu. Pisang goreng madu. Benar. Jadi apa memang ada pisangnya? Jadi karena di sini kita namakan Sarayu Coffee and Friend. Kenapa kita ngasih nama Sarayu Coffee and Friend? Biar nggak ada batasan antara penjual dan pembeli. Jadi emang konsep kita di awal itu customer nggak cuma menikmati kopi tapi dapat produk knowledge juga, dapat edukasi tentang kopi gitu. Jadi untuk yang pengen tahu apa sih bedanya Arabica dan Robusta, Nah, cara itu tuh. pembuatannya, itu Ada pasti yang kita ada yang kasih tahu. pahit, ada yang rada-rada asem kan Benar. gitu. Orang kan kadang nggak paham ya. Benar. Taunya apa tuh Robusta kemudian Arabica, bukan Pak yang ada asemnya kan enggak. Iya. Rata-rata kan begitu ya. Betul. Tapi kalau di Sarayu mah berarti kita Kita juga tetap kasih boleh. edukasi. Makasih Kita ya. tetap kasih edukasi. Kadang kan nggak gampang Mas Oji Betul. memang. Kadang orang pengen tahu, kadang harus les. Iya. Ayo Mas Oji ini keren berat. Ini boleh jadi untuk brother. Boleh. Ngopi sambil bagaimana sih proses Betul. Sarayu Coffee. Ini kelebihan dari Sarayu Coffee. Jadi rugi kalau nggak kesini. Kemudian selain tadi itu tadi itu ada banyak tadi itu. Ada Apalagi tuh? ada strawberry jam. Wah. Jadi itu emang Saya belum pernah juga tuh kayaknya. kita pakai beans house blend. Jadi house blend itu dia beberapa beans campuran dicampur jadi satu agar menciptakan aftertaste yang berbeda gitu. Makanya kenapa tadi juga Dedi di sini kita punya aftertaste red Fuji apple, red berry, flora dan lake body. Gitu. Ada beberapa yang lain. Ini baristanya keren berat. Saya sampai nggak ngerti nama-namanya. Kalau saya tuh kalau si Jafar tuh sukanya memang menikmat ya karena memang teman-teman banyak apa ya punya niatan untuk mandiri sehingga membuat kafe, kedai kopi atau kopi shop. Kalau kopi shop kan rata-rata ada menu lainnya ya. Tapi ada yang kedai kopi, ada tuh misalkan di Balipan, ada yang di Majas segala macam. Begitu banyak teman-teman sehingga saya sih sifatnya hanya mensupport saja. Saya penikmat kopi semua. Hampir teman-teman yang jualan kopi itu, yang bikin kedai kopi itu saya datengin tuh. Termasuk nama saya yang dekat saya enggak gitu kan. Apalagi saya dari kemarin juga saya lihat ini kok kayaknya ada sesuatu yang beda gitu ya. Dari lihat dari tampilannya, dari apa kayaknya. Kemudian ini baristanya saya belum ketemu nih barista. Berarti memang Mas Fauzi nggak pernah di Cirebon ya, langsung dari Jogja ya? Saya dulu kecil dari SD sampai SMA di Cirebon. SD SMA Cirebon, cuma kuliah saya langsung merantau ke Depok. Selesai kuliah. Nah bikin kopi kan lagi kuliah kan? Lagi kuliah benar. Jadi pas begitu ini langsung ke Jogja gitu kan? Benar. Jadi Mulai belajar. Tadinya emang langsung sekolah barista apa gimana? Enggak, saya otodidak. Otodidak. Nah, ngapain dulu pertamanya? Jadi pelayan dulu atau jadi apa dulu? Gimana tuh ceritanya? Dari pokoknya waktu saya SMA itu saya benar-benar nggak suka kopi. Nggak suka kopi sama sekali. Cuma ya karena waktu saya SMA saya cuma taunya kopi saset ya, kopi sobek. Iya lah, gitu. banyak lah, banyak Ya. macam gitu. Saya dulu juga kayak begitu belajarnya, suka kopi juga dari kopi sasetan aja gitu kan. Karena teman-teman aja yang buka kedai kopi sehingga mau tidak mau saya harus mencicipi, saya harus menikmati apa yang disukai oleh teman saya sebagai bentuk penghormatan terhadap pertemanan. Iya, betul. Makanya friend, wah tadi itu ada kopi and Kopi and friend. And friend-nya. Ternyata ini memang Mas Fauzi ini ya bertemannya baik berarti ini baru ketemu sekali tapi asik juga ngobrolnya. Jadi karena Mas Fauzi ini berarti belajarnya dari bawah dulu dari mengamati. Kemudian apa katanya pernah jadi ngantri atau nyat Pernah. dulu, Waktu pertama kali saya ke Jogja, saya kerja di Sarayuan Jogja, saya jadi waiters. Itu yang di Jogja itu kan 4 lantai. Jadi saat ada pesanan ya saya ngantar ke atas, saya ngantar juga gitu aja. Wah, iya. Pertama dari situ. Mulai mencoba serius kembali ke kopi gitu. Karena awalnya kan sempat dari kuliah itu setelah suka kopi sempat kerja kantoran. Nah selama kerja kantoran itu saya udah mulai jarang nikmatin kopi-kopi beginian lagi. Jadi kopi saset gitu. Nah pas pindah ke Jogja
asik nih nyemplung ke kopi lagi, akhirnya nyemplung ke kopi lagi. Iya, karena kan banyak varian memang Betul, di betul. Jogja kalau nggak ngopi di Jogja udahlah percuma gitu Betul. kan ke sana gitu kan. Pokoknya pengen kopi jos kayak pengen kopi apa kayak yang penting kalau di Jogja tuh terkenal kita sambil santai di pinggiran gitu kan. Cirebon juga setidaknya barangkali juga mengadopsi sana sebetulnya kayak angkringan sudah mulai banyak, kopi-kopi warungan. Saya pernah juga di ruang ngopi di tempat-tempat itu, tapi ini kan saya memang membuat referensi bukan untuk masyarakat kota Cirebon saja Ya, sebetulnya. betul. Karena memang kota Cirebon nih Mas Budi sekedar mengetahui saja bahwa memang akan menjadi kota wisata. Oke. Sehingga saya harus memberitahu juga kepada brother-brother Indonesia atau mungkin barangkali dari luar negeri ya, yang berkunjung ke Cirebon. Kemudian membuat ya saya hanya memberikan referensi saja bahwa ada, tidak usah ke Jogja, kalau memang di Cirebon ada kopi Jogja ini Sarayu Kopi. Kalau di situ 4 lantai, di sini baru selantai dulu, nanti bertahap dulu. Jadi memang dari memang Mas Fauzi sih, kemudian kenapa nih tiba-tiba kemudian dipercaya menjadi barista, padahal Mas Fauzi tadi cerita bahwa otodidak tuh. Ya, otodidak. Kenapa tuh, ada apa yang membuat siapa sih kemudian percaya kok ke Mas Fauzi? Akhirnya lu aja yang ke Cirebon, buat di Cirebon ala Jogja, sistem Jogja. Gimana tuh ceritanya tuh, barangkali bisa tambahan tuh. Jadi waktu itu saya jadi waiters itu, terus kafe yang di Jogja itu, Sarayu di Jogja sempat ada masalah. Akhirnya saya disitu ditunjuk sebagai tim auditnya. Jadi saya ngaudit kafe itu sampai selesai. Akhirnya si owner ini bilang, kayaknya jangan cuma jadi waiters deh. Kayak bisa untuk ngelit gitu, untuk ngelola. Akhirnya saya dipercaya untuk ngelola Sarayu yang di Cirebon ini. Ini berat. Jadi memang untuk menjadi suatu, menjadi sukses itu tidak gampang. Suatu perjuangan. Tadi juga Mas Fauzi juga cerita jadi bagaimana dia menikmati dulu kopi dulu dan tidak senang menikmati. Kemudian masa mahasiswa otaknya ngulik terus, kemudian belajar dan sampai menjadi waiters, kemudian ya untuk menjadi kepercayaan orang kan nggak gampang. Betul. Sesuatu kesuksesan tidak bisa diraih dengan asal gebrak gitu kan, artinya memang butuh perjuangan yang itu, dan itu mudah-mudahan dengan perjuangan itu artinya membuat sesuatu hasil yang maksimal. Betul. Dan saya harap juga begini, karena memang ini salah satu preferensi paling jauh, artinya bahwa tidak perlu ke Jogja. Artinya kalau yang biasa ke Jogja, yang berkunjung ke Jogja, teman-teman saya juga di DPRD juga kan sering kunjungan ke Jogja, mereka juga cari kopi. Tapi kalau di Cirebon ya barangkali buat alternatif untuk brother nih yang suka ke Jogja, kalau lagi ada Cirebon tenang ada kopi Sarayu Cafe. Ini kopinya asli dari Jogja dan buka cabang di Cirebon. Ini langsung ditangani oleh barista yang handal, yang memang tekun, dan yang paling inti adalah brother sister boleh melihat langsung bagaimana cara membuat, ya bagaimana cara tadi ngebrewing, waduh ada mana roasting, nggak ngerti dah, saya hanya penikmat. Dan mudah-mudahan Mas Fauzi, referensi ini menjadi referensi yang baik untuk masyarakat kota Cirebon dan sekitarnya. Amin. Kemudian juga untuk barangkali brother-brother yang dari Jakarta nih main ke Cirebon, atau misalkan mau menikmati kopi Jogja, ya mampir dulu dah ke Cafe Sarayu nih. Betul. Ada di Jalan Ponorogo. Betul. Kalau orang tanya di mana itu alamatnya, gampang, cari aja Tongseng Mbak Yuni. Ya, Tongseng Mbak Yuni atau Seafood Azwa punya Bu Fitria gitu kan. Itu nanti bisa lah. Dan jangan lupa teman-temannya Bu Fitria, teman-temannya Dr. Dodi, teman-temannya Agung Supirno, Imam Yahya. Ini ngopinya jangan di Jogja mulu. Kalian biasa di Jogja, ngopi di sini sudah ada. Sarayu Cafe menjadi referensi terbaik untuk salah satu kafe cabang dari Jogja. Mas Fauzi, terima kasih obrolan hari ini. Aduh luar biasa, dapat cerita yang
sangat baik bisa menjadi referensi untuk teman-teman barista atau mungkin yang pengen jadi barista juga. Mas Fauzi kan tadi juga ngomong tentang ilmu yang didapat bisa juga ditularkan ke orang-orang Cirebon Betul, juga lah, betul. karena ya nggak ada salahnya juga Betul. berbagi ilmu. Brother, sister, jangan lupa kalau ada di Cirebon mampir ke Sarayu Coffee. Ada banget keren. Mas Fauzi. Mas Fauzi, terima kasih, Terima kasih dan banyak. mudah-mudahan Sarayu Coffee sampai semakin maju. Amin, Semakin jalan. amin, Nah, amin. saya juga punya rekan-rekan yang sering kesini, mudah-mudahan saya ajak nanti ketemu dengan Mas Fauzi. Boleh, Bisa boleh Pak. lihat brewing kopi. Brother, gitu saja dari saya dan Mas Fauzi, masih di channel Angkat Kopi Ngobrol bersama saya Jawaruddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.